warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Maharani, Cindy Orvala, Diva Maharani, dan Syahla Parwanti. Kami dari kelas 12 MIA. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie akan dijelaskan oleh Oke, perkembangan politik dan ekonomi pada masa B.J. Habibie, yaitu pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan antara lain yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pelaksanaan pemilu 1999. Yang ketiga, pelaksanaan referendum Timur-Timur. Yang keempat, reformasi bidang ekonomi, masih hukum. 6. Sidang Istimewa MPR 1998. Yang ketujuh, masih bidang politik, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Orvala. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden RI keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Setelah menjabat pemerintahan, Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerbangan dibubarkan. 2. Departemen Sosial dibubarkan. 3. Menyetujuinya penggantian nama Irian Jaya. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah. Yang 5. Membekukan MPR dan DPR. Yang 6. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Dan yang 7. Diumumkannya nama-nama Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Syahla Parwanti. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Megawati, terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena banyaknya kasus-kasus KKN masa periode baru yang belum tuntas. Kasus KKN yang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman menambah beban pemerintah baru tersebut. Reformasi bidang hukum dan pemerintah pada masa itu, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Reformasi bidang ekonomi yaitu stabilnya harga-harga barang, namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintah pada paruh kedua pemerintah. Pada pertengahan tahun 8.500 per dolar kemudian melemah sehingga penurunan kinerjanya desentralisasi politik dan keuangan. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintah di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan memberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam.
Upaya pemberantasan KKN yaitu keseriusan pemerintah untuk memerangi tindakan pidana korupsi mencerminkan dari dikeluarkan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 30 tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi atau Tipikor. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilih hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Yang kedua, ada upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Yang ketiga ada pelaksanaan pemilu 2009. Pada masa pemerintahan SBY, popularitas dan kepercayaan yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat ada demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang mengembangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah, terutama para kepala daerah yang ditunjuk oleh langsung pemerintah pusat, yang meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah.